Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan membacakan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah yang telah sampai pada pasal yang ke-6. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah dalam pasal himmah yang nomor 6, yaitu rela dengan pilihan Allah. Syekh Ibnu Athaillah berkata, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhaqi fit du'a'i mujiban liyasik fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Syekh Ibnu Athaillah berkata, janganlah engkau berputus asa sebab tertundanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, padahal engkau telah berulang kali berdoa. Allah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia Allah pilihkan untukmu, bukan menurut keinginan engkau sendiri dan juga dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Ketahuilah bahwa sebagian nama-nama Allah adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum merupakan nama Allah yang bermakna bahwa Allah Maha peduli dengan segala urusan makhluknya. Allah sematalah yang mengatur dan mengurus urusan makhluknya, mulai dari arasnya sampai firasnya, mulai makhluk termulia sampai makhluk yang paling hina. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan semua hal yang bakal ada di waktu dan masa yang telah ditentukan. Bahkan Allah juga telah menentukan setiap segala sesuatu yang bentuk yang diketahui dan rizki yang telah terbagi. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa
yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wallahu a'lam bimuradih. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau hatimu masih bertambah dengan satu kebutuhan dari kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat, maka tinjaulah kembali janji Allah dan terimalah dengan ilmu yang dimilikinya. Selain itu, hindarilah rasa tamak, sebab sifat tamak hanya akan menyebabkan kelelahan dan kehinaan. Syekh Al-A'rabi radhiyallahu an berkata, orang-orang di dalam memenuhi kebutuhannya selalu disertai dengan ketamaan ingin menguasainya, sedangkan kami memenuhi kebutuhan dengan zuhud darinya dan menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kebutuhan dunia tersebut memaksa kita untuk berdoa, maka hendaknya doa adalah sebuah ibadah, bukan hanya sekedar ingin memperoleh bagian dunia. Doa yang telah diajukan berulang kali, namun Allah belum juga mengkabulkan doa tersebut, maka janganlah kita mencurigai janji Allah dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengkabulkan bagimu. Janganlah berputus asa dari pemberian Allah, sebab Allah telah menjamin terkabulnya permintaanmu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah tidak langsung mengkabulkan permintaanmu. Hal itu mungkin sebab Allah kasihan denganmu, sebab apa yang kau inginkan tidak pantas bagimu. Bisa jadi Allah memilihkan waktu yang terbaik untuk mengkabulkan doamu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan permintaanmu di waktu tersebut, bukan waktu yang kau kehendaki. Dan terkadang doamu diakhirkan di hari akhir nanti, dan ini lebih baik dan lebih kekal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ta'in illa wa huwa baina ikhtasalasin, imma an ta'jala lahu talabatuh wa imma an yutakhkhara lahu thawabuha wa imma an yasrifa anhu minas su'i misluha. Tidaklah ada seorang berdoa kecuali doa tersebut di antara tiga hal. Yang pertama, ada kalanya doanya dikabulkan. Yang kedua, ada kalanya diakhirkan pahalanya, dan ada kalanya ia dihindarkan kejelekan yang setara dengan doa tersebut.
Syekh Abdul Aziz Al-Mahdawi berkata, barang siapa di dalam doanya tidak meninggalkan usahanya dan tidak rela dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah orang yang terjebak dengan kenikmatan dan termasuk orang dikatakan padanya segera penuhi permintaannya. Aku benci mendengar suaranya. Jikalau ia rela dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pilihannya sendiri, maka permintaannya akan dikabulkan walaupun tidak diberi sebab baik buruknya amal berada di hari akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kesimpulannya, apapun yang menjadi permintaan kita semuanya pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan diberi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut kita. Ada kalanya cepat di dalam pengkabulan, ada kalanya doa tersebut ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Teruslah berusaha bertaubat dan bertaubat. Setelah itu mintalah apa yang menjadi hajat dan tujuannya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.